Oke, saudara saksi, saya ingin tambahkan lagi. Saudara Adi ya, tadi saudara menjelaskan tadi sampai pada perbuatan melawan hukum. Sampai sejauh mana dikatakan perbuatan melawan hukum? Bagi penuntut umum, melawan hukum selalu dalam pengertian formil. Melawan hukum seharusnya selalu dalam pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu yang harus dibuktikan oleh penuntut umum, bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bagi terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mendalilkan bahwa melawan hukum juga berarti material, bukan hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Ini yang dimaksud dengan melawan hukum secara material dalam fungsinya yang negatif. Jadi batas apa yang dimaksud dengan melawan hukum? Yang pertama-tama adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang bagi terdakwa dapat mendalilkan adanya alasan penghilang melawan hukum di luar undang-undang. Ini saya sebutkan tadi sebagai ajaran melawan hukum material dalam fungsinya yang di Indonesia tidak dianut ajaran melawan hukum material dalam fungsinya yang positif, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tapi bertentangan dengan kesadaran masyarakat, terutama dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ada kalimat tentang hal itu di dalam penjelasan undang-undang korupsi sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai. Jadi undang-undang korupsi itu adalah undang-undang yang berada di hilir berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara. Di daerah banyak sungai saya bicara pakai hilir dan hulu. Di hulunya adalah hukum administrasi negara, hukum keuangan negara. Di mana di dalam hukum administrasi negara, hukum keuangan negara itu ada mekanisme bagaimana suatu keuangan negara itu bisa berada dalam penguasaan negara. Tapi selagi ada mekanisme yang dapat digunakan di dalam administrasi negara, administrasi keuangan negara, maka piutang yang belum ditagih itu tidak bisa menjadi suatu hal yang merugikan keuangan negara. Saya kira hubungannya ke sana. Selagi ada mekanisme, maka belum menjadi merugikan. Lain kalau semua mekanisme yang berhubungan dengan hukum keuangan negara sudah dilakukan, yang bersangkutan tetap tidak melakukan kewajibannya, dan kewajibannya itu misalnya sampai asetnya dilarang juga tidak memenuhi, barulah timbul soal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Jadi kita mesti lihat dulu apakah mekanisme di hulu sudah bekerja sebagaimana mestinya. Jadi memang undang-undang korupsi berada di hilir sebagai mata rantai dari pengelolaan keuangan negara yang tunduk kepada dua rezim, paling tidak pada dua rezim berbeda, hukum administrasi negara dalam hal hukum keuangan negara dan hukum pidana itu sendiri. Jadi belum masuk ke dalam domain, belum masuk ke dalam ranah hukum pidana apabila masih ada mekanisme yang diatur di dalam hukum administrasi negara, hukum administrasi keuangan negara, termasuk suatu piutang itu bisa ditagih, dikuasai oleh negara. Saya kira. Jadi saudara saksi menyimpulkan seandainya di situ masih ada mekanisme untuk tagihan, jadi belum bisa dipidana, belum? Saya berpendapat bahwa itu belum masuk ke dalam ranah pidana. Saya kira tidak kewenangan saya untuk menyimpulkan, karena saya berpendapat yang seperti itu belum masuk ke dalam domain pidana, termasuk dalam korupsi. Dalam berakara akwa, suatu tagihan PSD HDR itu ada dikenakan denda yang merupakan keuntungan negara. Mungkin saudara saksi bisa memberikan pandangan apakah di situ keuntungan negara atau kerugian negara? Denda di situ adalah denda administratif. Jadi memang negara tidak akan mengambil keuntungan dari suatu kejahatan, itu prinsip dari negara. Tapi denda administratif maksudnya adalah upaya untuk memaksa yang bersangkutan membayar dengan menetapkan suatu denda sebelum paksaan yang bersifat
hukum pidana. Jadi memang itu juga salah satu mekanisme yang ada dalam hukum administrasi untuk bisa menegakkan norma administrasi itu dengan denda administratif sebelum mekanisme hukum pidana digunakan. Jadi di sini memang terjadi atau berlaku satu redaksi hukum bahwa hukum pidana bersifat ultimum remedium, hukum pidana itu sebagai final resort, hukum pidana itu sebagai upaya terakhir apabila bidang hukum lain, bidang sarana masyarakat yang lain tidak dapat menjalankan suatu perbuatan yang mulanya digunakan ada teori ini untuk menentukan dalam tataran formulatif untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana bukan, tapi dalam kejadian ini sebenarnya sudah berada di dalam tataran hakikat secara aplikasi, secara penerapannya belum masuk ke dalam wilayah hukum pidana, belum masuk menjadi bagian hilir di dalam proses pengelolaan keuangan negara. Apabila masih ada mekanisme di dalam administrasi negara termasuk penggunaan denda administratif dalam hal ini. Jadi menurut saya tidak pada tempatnya untuk kemudian mempertanyakan